Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Fauza. Kita hari ini akan membahas tentang patogenesis dari hepatitis B. Sebenarnya patogenesis dari hepatitis B ini masih elusif atau masih diperdebatkan, masih dalam penelitian, masih belum pastilah sebenarnya. Hanya saja ada beberapa poin yang akan saya bahas berdasarkan dari penelitian, berdasarkan dari telah dari jurnal, dan hari ini saya akan bahas tentang patogenesis dari hepatitis B yang dari buku Harrison Principle of Internal Medicine. Ya, oke, langsung saja. Oke, yang pertama-tama hepatitis B itu adalah infeksi yang dimana terjadi pada hepar. Ya, gejalanya biasanya ya jaundice, teman, ada beberapa gejala yang timbul pada pasien hepatitis B. Oke, langsung saja tentang patogenesis hepatitis B. Nah, pertama-tama sebenarnya pasien dengan hepatitis B kronis atau sebagai karier memiliki memiliki hepatitis B virus yang ada di dalam hepatosit itu sendiri. Ini kita ibaratkan ini adalah hepatosit ya, yang orang seperti bulatan ini adalah hepatosit. Oke. Kemudian ini yang biru ini adalah hepatitis B virus yang inaktif, ya kan. Kemudian berdasarkan penelitian udah ditelaah bahwasanya hepatosit yang ada hepatitis B-nya dan inaktif itu tidak akan menunjukkan tanda dari kerusakan secara histologis atau secara fungsi. Jadi secara histologi dan fungsi itu tidak ada yang abnormal gitu. Sehingga disimpulkan virus hepatitis B virus yang inaktif ini tidak memiliki efek sitopatik. Sitopatik itu artinya adalah kerusakan sel, ya. Sito itu artinya sel, patik itu patologi. Jadi tidak ada kerusakan sel secara patologis. Oke. Nah, tambahan. Jadi penyebab pasien bisa jatuh ke dalam status kronis itu dikarenakan pasien tersebut atau seseorang tersebut memiliki kecacatan dalam sel imun. Ya. Jadi sel imunnya dia itu tidak pandai dalam mendeteksi adanya antigen di dalam tubuhnya gitu, sehingga akan berujung ke status kronis gitu. Kalau misalnya cellular immune competence ini tidak mengalami kecacatan, maka akan terjadi hepatitis akut gitu sih. Nah, ini ada beberapa gambar sel yang kita sebut dengan hepatosit. Kemudian di dalam hepatosit ini ada hepatitis B virus. Oke. Kemudian ini secara mekanisme ya. Jadi setelah hepatitis B virus masuk ke dalam sel, itu ada beberapa komponen dari hepatitis B yang disebut dengan core dan E antigen. Jadi di dalam hepatitis B ini ada beberapa struktur yang dimiliki sama hepatitis B, core dan E. Begitu juga ada yang S yang kita sering dengar, HBsAg. Ya, S itu surface, artinya adalah permukaan. Jadi permukaan ini dia, gitulah misalnya. Kalau core itu di dalamnya, ya. Kalau E antigen yang di sini, oke, itu ini E antigen. Gitulah istilahnya. Nah, kemudian secara teori HBcAg dan HBeAg secara kemungkinan possibly ya akan keluar dari virus, kemudian berjalan ke membran sel dari hepatosit, sehingga sel-sel ini antigen-antigen ini akan memperlihatkan dirinya ke membran sel, sehingga timbullah reaksi sel imun kita menjadi kemari. Jadi sel imun kita mendatangi antigen untuk apa? Untuk dihancurkan. Ya, kurang lebih seperti ini.
kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi virus yang masuk ya, ini sudah masuk. Oke, sudah masuk. Setelah masuk, virus tadi akan menghasilkan antigen dan antigen tadi akan keluar. Nah, dia keluar itu disebabkan karena memang di dalam sel kita ini ada proses namanya sel imun bawaan. Jadi MHC self antigen ini merupakan sebagai media untuk virus itu dilihatkan bahwasanya di dalam sel ini ada virus gitu. Kemudian sel imun kita datang datang ke sini sehingga mengenali bahwasanya sel ini atau hepatosit mengalami infeksi. Oke. Kemudian sel sitotoksik akan mengeluarkan mediator inflamasi seperti sitokin. Sitokin itu banyak ya. Jadi saya singkat aja secara golongan. Sitokin ini akan menghancurkan sebuah sel kita sehingga terjadilah peradangan, inflamasi dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya proses dari kejadian ini itu masih dalam perdebatan ya. Apakah jadi ada dua tersangkanya, antara sel host atau sel imun kita atau virus itu sendiri. Karena secara fakta jadi secara fakta ada beberapa pembuktian bahwasanya virus adalah tersangkanya gitu. Jadi yang fakta yang pertama, infeksi HDP. HDP itu hepatitis D virus ya. Kemudian HBV, hepatitis B virus. Yang saya bahas adalah hepatitis B virus. Ini hanya beberapa informasi yang nice to know aja. Ya, infeksi HDV dan HBP yang sekaligus atau secara bersamaan dapat menyebabkan kerusakan dari HEPA yang berat dibandingkan HBV infection alone. Jadi kalau misalnya HDV sama HBV itu bahkan menyebabkan fulminant hepatitis, artinya kerusakan hepatitis atau kerusakan hepar yang berat. Kalau misalnya HBP sendiri itu tidak terlalu berat gitu. Nah, yang kedua, ini secara penelitian, jadi ada sebuah sel, ya. Jadi ada sebuah sel, kemudian dimasukkan virus ke dalam sel itu sendiri secara in vitro. Jadi in vitro ini secara di luar. Kalau in vivo di dalam. Itu bedanya. Jadi ada beberapa kata-kata textbook yang paling yang sering akan kita dapatkan in vitro dan in vivo. Kalau misalnya in vitro ini di luar, ya. Kemudian gen yang sudah dimasukkan, virus ini yang sudah dimasukkan ke dalam sel tersebut akan mengalami nekrosis tanpa ada pengaruh imunologi. Padahal kan di luar lingkungan itu tidak ada namanya sel imun gitu, sehingga disimpulkan bahwasannya viruslah sebagai penyebab dari nekrosis tersebut gitu. Nah, kemudian pasien dengan hepatitis B kronis stadium akhir itu akan mendapatkan transplantasi hati atau akan mendapatkan hati yang baru ya. Kemudian secara cepat hepar yang baru tadi akan mengalami kerusakan kembali gitu. Karena apa? Karena pasien ini juga memiliki di dalam tubuhnya selain di heparnya masih ada hepatitis B virus gitu. Nah, kalau misalnya kejadian ini mulai dari transplantasi hati kemudian rusak lagi, kejadian ini disebut atau fenomena ini disebut dengan fibrosing cholestatic hepatitis. Gitu. Nah, etiologinya tuh ada dua. Kalau enggak hepatitis B-nya terlalu kebanyakan atau karena pasiennya minum obat immunosuppression. Jadi immunosuppression termasuk dexamethasone, methylprednisolone, dan lain-lain obat yang lain. Jadi kan memang kalau misalnya orang pasien transplantasi hati itu minumnya ya obat-obatan dexa, methylprednisolone dan lain-lain lah, masih banyak yang lain. Kemudian kalau misalnya obat-obat ini kan imunosupresan, ya kan? Jadi imun itu kan akan tidak aktif
Nah, kemudian kalau misalnya imunnya nggak aktif, artinya hepatitisnya dari mana? Bukan dari imun, tapi dari virus itu sendiri, gitu. Ya, sehingga secara kesimpulan di dalam liver yang baru ini, jadi liver yang baru ini tidak ada imun dikarenakan obat imunosupresif tadi. Nah, kemudian kalau misalnya imunosupresif obat imunnya nggak ada, hanya ada si virus. Nah, sehingga disimpulkan bahwasanya si virus lah adalah pelakunya. Gitulah kira-kira. Inilah secara penelitian. Nah, kemudian lanjut lagi. Ada beberapa yang disebut dengan toleransi imunologi. Jadi toleransi imunologi adalah imun yang tidak dapat merespon adanya antigen di dalam tubuh kita. Jadi imunnya itu nggak pandai untuk melihat bahwasanya ada musuh atau enggak gitu. Nah, di sini studi-studi menyatakan bahwa bayi yang lahir, jadi ini akan saya menjelaskan tentang bayi yang mengalami hepatitis B dan mendapatkan hepatitis B dari ibunya. Jadi bayi-bayi yang lahir melalui persalinan akan terdeteksi di darahnya HBsAg positif, yang artinya infeksi hepatitis B akut pada si bayi tersebut. Nah, karena mau nggak mau, kalau misalnya ibunya hamil, ibunya yang hepatitis B, otomatis anaknya kemungkinan bisa kena juga. Kenapa? Karena hepatitis B virus ini dapat melewati sawar plasenta, ya. Oke, sehingga nanti kalau misalnya bayinya keluar, itu akan menghasilkan infeksi hepatitis B dan hasil akhirnya akan menyebabkan lifelong infection atau sebagai karier, ya. Nah, tanpa disertai dengan adanya tanda dan gejala, karena memang imun dari sel tersebut belum matang atau belum aktif. Nah, kemudian ini kita masuk ke pembahasan infeksi hepatitis B yang didapat pada saat kapan. Jadi pada saat didapat pada saat bayi. Jadi ini ibu, kemudian ibunya mengidap hepatitis B, kemudian anaknya otomatis juga akan kena hepatitis B. Nah ini akan menyebabkan lifelong infection, ya. Atau bahkan tanpa ada tanda-tanda akut viral hepatitis B yang tadi saya sebutkan tadi, bahwasanya karena imunnya kadang imun bayi itu belum matang sehingga tidak terjadi reaksi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya lifelong infection akan menyebabkan cirrhosis hepatis atau HCC. HCC itu hepatocellular carcinoma. Jadi lebih buruk prognosenya gitu pada anak bayi, sehingga pada anak-anak bayi itu kadang diberikan antibody dari luar gitu. Kemudian kalau misalnya pada saat remaja atau pada saat dewasa seseorang tersebut kena hepatitis, akan menyebabkan akut viral hepatitis, ya kan? Nah, nasibnya udah 3 nih. Kebanyakan sih sembuh, ya. Kebanyakan sembuh. Hepatitis B-nya juga jarang. HCC-nya juga tidak umum atau jarang dijumpai. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau dia bahas selanjutnya tentang patogenesis, bisa komen di bawah. Oke? Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.